Halo semua, selamat siang, pagi, sore, dan juga malam. Kami dari kelompok 6, kelas 12-4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai suatu jurnal. Jurnal ini bertemakan elusidasi atau penentuan struktur senyawa kimia organik. Sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fasya Azkaib Drahman. Saya di sini bertugas sebagai ketua kelompok dari kelompok 6 dan juga anggota-anggota saya yaitu Nama saya Cakrawal Fadila. Perkenalkan, nama saya Gina Akmawati. Saya Rifinata Sasafitri. Saya Sakilar Tanasya. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan videonya. Jurnal yang kami gunakan dalam video ini memiliki judul Isolasi dan Elusidasi Senyawa Alkaloid dalam Biji Mawani. Jurnal ini ditulis oleh Mamai Maslahat, Helen Luciana, dan Obi Farobi. Penelitian ini berfokus dalam bidang farmasi, yaitu bidang yang berfokus pada cara membuat, meracik, dan juga mengembangkan obat-obatan, serta mengkaji sifat obat dari sifat bahan kimianya, dan penggunaannya yang aman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi dan peranan dari kandungan senyawa dalam tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, khususnya tanaman mahoni. Selama ini, pohon mahoni dikenal sebagai tanaman yang menghasilkan kayu sebagai bahan pembuat furnitur dan perabot rumah tangga, serta banyak juga ditanam di pinggir jalan sebagai pohon pelindung. Tetapi, baru diketahui bahwa biji mahoni memiliki potensi sebagai bahan obat. Menurut Samsudin Hidayat dan Hutapea, biji mahoni dengan nama latin Swietenia mahogany Jack ternyata dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, di antaranya penyakit darah tinggi, kencing manis, rematik, demam, masuk angin, eksim, dan dapat menambah nafsu makan. Selain itu juga, biji mahoni berpotensi untuk mengobati penyakit kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa alkaloid yang terdapat pada biji mahoni. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa aja sih metode dalam senyawa alkaloid pada biji mahoni. Salah satunya itu ada metode spektrofotometri UV vis. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih prinsip dari metode spektrofotometri UV vis ini. Metode spektrofotometri UV vis ini merupakan metode analisis yang menggunakan sinar UV atau ultraviolet dan sinar tampak atau vis, makanya disebut UV vis. Nah, spektrofotometri ini digunakan untuk menentukan senyawa pada suatu sampel. Selain prinsip dari metode spektrofotometri UV vis ini, ada juga cara kerjanya. Cara kerjanya itu suatu berkas cahaya akan melewati monokromator, kemudian akan diteruskan ke dalam sel yang berisi sampel. Nah, suatu cahaya ini sebagian akan diserap ke dalam sel dan sebagian juga akan diserap ke dalam fotosel. Nah, fotosel ini untuk mengubah sinar cahaya menjadi energi listrik. Nah, jadi tujuan metode spektrofotometri UV vis ini yaitu untuk menentukan gugus kromofor dalam struktur senyawa yang terdapat pada biji mahoni, serta memastikan bahwa pemisahan kromatografi sudah sempurna dan bebas pengotor. Nah, selanjutnya ada metode spektrofotometri IR atau inframerah. Pengertiannya itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengamati struktur molekul dengan radiasi elektromagnetik. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari spektrofotometri IR ini?
yaitu dengan mengukur bagaimana molekul dapat menyerap sinar inframerah sehingga dapat menghasilkan spektrum yang berkaitan dengan rotasi dan vibrasi dalam molekul. Nah, jadi tujuan dari metode spektrofotometri IR ini yaitu untuk menentukan gugus-gugus fungsi dalam struktur senyawa yang terdapat pada biji mahoni. Nah, yang terakhir itu adalah metode spektroskopi NMR atau resonansi magnetik nuklir yang digunakan untuk menentukan struktur molekul, interaksi molekul, dan campuran komposisi. Nah, sampel yang digunakan pada spektroskopi NMR ini bisa dalam bentuk padatan, cairan non-destruktif, dan analisis kuantitatif molekul yang ada di dalam larutan. Nah, cara kerja dari spektroskopi NMR ini yaitu menggunakan medan magnet yang dapat menghasilkan sinyal atau puncak yang dapat mewakili energi bagi setiap atom dalam suatu senyawa. Nah, tujuan dari metode spektroskopi NMR ini yaitu untuk menentukan posisi dan jenis dari atom karbon dan hidrogen senyawa yang terkandung dalam biji mahoni. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian F nomor 1, bagaimana prosedur preparasi pada sampel biji mahoni. Sebelum melakukan analisis kualitatif pada instrumen, pertama-tama biji mahoni disiapkan sebanyak 200 gram, kemudian dikeringkan pada udara terbuka yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan air pada biji mahoni. Setelah dikeringkan, biji mahoni dihaluskan dengan cara di blender. Nah, tujuannya untuk memperluas area permukaan pada biji mahoni. Lalu, 30 gram serbuk biji mahoni yang sudah dihaluskan diekstraksi dengan petroleum benzena sebanyak 300 ml selama 8 jam. Kemudian diuapkan hingga semua pelarut hilang dan ampas hasil ekstraksi dibebaskan dari pelarut dengan cara didinginkan di udara terbuka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prosedur preparasi sampel dan pengukuran yang sebelumnya sudah dijelaskan sedikit oleh Rivi Natasha. Nah, setelah sampel biji mahoni dihaluskan dan diekstraksi dengan metode soklet hingga bebas lemak, kemudian sebanyak 25 gram serbuk biji mahoni bebas lemak diekstrak kembali dengan metode reflux dengan metanol sebanyak 125 ml dan asam asetat 10% sebanyak 25 ml pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Campuran yang dihasilkan kemudian disaring, lalu ditambahkan larutan amonia 10% sebanyak 2,5 ml, kemudian disaring kembali. Nah, filtrat yang dihasilkan kemudian didinginkan dan dipekatkan dengan rotary evaporator. Dilakukan uji kualitatif alkaloid pada hasil ekstrak yang telah dipekatkan dengan penambahan reaksi Dagendorf. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna jingga. Kemudian dilakukan analisis kromatografi lapis tipis atau KLT. Pada analisis ini, pelat kromatografi lapis tipis dipotong dengan ukuran 10 x 1 cm. Setelah itu, ekstrak yang telah dipekatkan dengan rotary evaporator dispotkan pada pelat KLT silika gel G60 F254 lalu dimasukkan ke dalam bejana yang sebelumnya telah dijenuhkan dengan beberapa eluen. Jenis eluen yang digunakan yaitu kloroform dan metanol dengan perbandingan 90:10, 95:5, 75:25, 50:50, 35:65, 25:75, dan 5:95. Selain itu, dilakukan juga analisis kromatografi kolom, di mana ekstrak
yang telah dipekatkan dengan rotary evaporator dilarutkan dengan pelarut kloroform, kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang berisi fase diam silika gel. Vaksinasi dilakukan dengan teknik gradien elusi dengan penambahan reaksi heksana 100%, kemudian heksana kloroform dengan perbandingan 50:50, kloroform metanol dengan perbandingan 95:5, dan kloroform metanol dengan perbandingan 80:20. Fraksi yang dihasilkan kemudian ditampung dalam tabung reaksi yang kemudian akan diuji KLT. Dan eluen yang memiliki RF yang sama akan digabungkan menjadi satu fraksi, kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator untuk keperluan elusidasi. Nah, setelah dilakukannya pemisahan dengan kromatografi, kemudian dilakukan analisis dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis, IR, dan NMR. Fraksi yang dihasilkan pada analisis kromatografi kolom dipekatkan dengan rotary evaporator. Ekstrak yang telah dipekatkan kemudian dimurnikan dengan rekristalisasi dengan penambahan reaksi diklorometana dan heksana dengan perbandingan 2:1 sambil dipanaskan dengan penanas air. Kemudian kristal yang dihasilkan akan dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis, IR, dan NMR. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kegunaan dari masing-masing metode analisis yang ada pada penelitian ini. Yang pertama yaitu spektrofotometri UV-Vis, di mana metode ini digunakan untuk menentukan keberadaan gugus kromofor dan juga untuk menganalisis hasil ekstraksi kromatografi. Di penelitian ini didapatkan spektrum UV hasil dari ekstrak biji mahoni yang dimana didapatkan panjang gelombang maksimum sebesar 214 nanometer dan juga nilai serapan maksimum sebesar 1,2907. Tetapi pada penelitian ini terdapat beberapa peak yang melebihi batas serapan di atas 4, yaitu pada panjang gelombang 200 sampai 203 nanometer, kemudian 206 sampai 212 nanometer, lalu 214 sampai 219 nanometer, yang dimana ini menunjukkan bahwa sampel yang dianalisis itu belum 100% kemurniannya. Selanjutnya yaitu spektrofotometri R, di mana metode analisis ini digunakan untuk menentukan keberadaan gugus fungsi. Pada penelitian ini didapatkan spektrum FTIR dari ekstrak biji mahoni, yang mana memperlihatkan terdapat pita serapan pada bilangan gelombang 3020 cm/-1 yang menunjukkan adanya gugus amina sekunder. Gugus ini menegaskan bahwa senyawa ini termasuk golongan alkaloid. Selanjutnya, terdapat pita serapan pada panjang gelombang bilangan gelombang 1150 cm/-1 yang menunjukkan adanya gugus CO ether. Selanjutnya yaitu pada 750 cm/-1 yang menunjukkan adanya substituen benzen berposisi orto. Yang terakhir yaitu spektroskopi NMR. Spektrum NMR1H menunjukkan senyawa yang diidentifikasi masih terdapat pengotor. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peak dengan tinggi kurva integrasinya kurang dari 1. Kemudian spektrum NMR1H juga menunjukkan adanya kemunculan gugus, yaitu pada pergeseran kimia sebesar 7,4413 ppm yang menunjukkan adanya benzen, kemudian pergeseran kimia pada 5,5505 ppm menunjukkan adanya ikatan rangkap C double bond C, kemudian pada 3,7281 menunjukkan adanya gugus metoksi, kemudian pada 2,7759 ppm menunjukkan adanya gugus RNH, dan pada 1,424 ppm adanya RCH3, kemudian yang terakhir pada 0,8753 ppm menunjukkan adanya RCH2R.
Kemudian, spektrum NMR13C dari ekstrak biji mahoni terdapat pergeseran kimia pada 11,811 sampai 45,5419, menunjukkan adanya CH3 atau CH2. Tetapi spektrum ini tidak bisa membedakan antara CH3 dan CH2. Spektrum ini tidak bisa menentukan karena bukan merupakan NMR13C DEPT. Kemudian pada pergeseran kimia 53,47777 dan 57,655 menunjukkan adanya CO, dan pada 139,2273 ppm serta 143,3479 ppm menunjukkan adanya karbon benzen. Terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji dengan instrumen spektrofotometri UV, infrared, dan NMR, maka dapat disimpulkan struktur yang diduga sangat kuat pada ekstrak biji mahoni dengan asam asetat adalah 3,6,7 trimetoksi 4-metil 1,2,3,4 tetrahydroisoquinolin dengan struktur senyawa sebagai berikut. Struktur di atas memiliki benzena, gugus metoksi OCH3, amina sekunder NH, dan rantai CH3CH. Sekian resume jurnal pada kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan juga dapat menambah wawasan kalian tentang elusidasi dari struktur senyawa kimia organik. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.